Begitu banyak ya komen yang ada di kolom YouTube saya yang bertanya mengenai relay, bagaimana cara menggunakannya, apakah artinya angka 85, 86, 87, 30, apakah perlu ditambahkan views dan sebagainya. Di video saya kali ini ya, saya akan menjelaskan secara lebih detail bagaimana itu tentang relay dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, sehingga teman-teman yang baru mengenal atau baru menggunakan relay setelah menonton video saya ini, saya yakin pasti akan lebih paham dan mudah untuk mengaplikasikannya ke motor ataupun ke mobil. Halo Sobat Hobiku Kreatif, berjumpa kembali dengan saya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe channel Hobiku Kreatif dan selalu menonton ya, supaya channel saya semakin berkembang ya. Saya akan mengupas dengan menggunakan bahasa sederhana mengenai relay ya. Mengapa kita perlu menggunakan relay? Ketika relay digunakan, maka relay itu dapat meringankan kerja dari saklar ya, apalagi untuk beban baik lampu tembak maupun klakson dengan watt yang besar ya, sehingga dengan menggunakan relay maka beban kerja saklar itu akan semakin ringan. Kedua, dengan menggunakan relay akan dapat meningkatkan atau memaksimalkan kinerja dari beban yang kita pakai. Contohnya misalnya lampu tembak, maka dengan menggunakan relay cahaya yang dihasilkan itu akan lebih terang karena wattnya akan bertambah. Nanti saya akan tunjukkan ya apakah benar atau tidak. Kedua, ketika kita menggunakan klakson, maka klakson itu akan jauh lebih mantap ya, atau lebih nyaring suaranya ketimbang tidak menggunakan relay. Jadi relay yang saya gunakan ini sebetulnya ada dua macam bentuk ya. Relay yang seperti ini, kotak seperti ini ya, dan relay yang seperti ini, kecil ini ya. Biasanya kalau relay kecil ini lebih murah harganya, dan ampernya kira-kira sampai 10 ampere aja yang saya tahu ya. Yang umum dijual itu 10 ampere. Ini macam-macam ya, kakinya juga ada 5. Saya juga punya kakinya 5 juga ya, yang bentuknya kotak seperti ini. Dan kakinya 6 ada juga, 8 juga ada, 4 juga ada ya. Tergantung harganya, relatif lebih murah ya. Dan yang membedakannya adalah kalau relay kotak seperti ini itu lebih mudah pemakaiannya. Kenapa? Karena tidak perlu melakukan solder. Kalau relay seperti ini bisa langsung menggunakan soket gepeng, sekun gepeng seperti ini ya, atau Anda beli yang sudah ada rumahnya. Ini ada kabelnya, ini sudah saya copot semua ya, jadi tinggal dimasukkan aja seperti ini. Itu jauh lebih memudahkan, tidak perlu solder. Sekarang macam-macam relay yang biasa digunakan. Yang biasa digunakan di otomotif tuh biasanya cuma dua, yaitu relay kaki 4 seperti ini, kakinya ada 4, dan relay kaki 5 ya. Ini juga relay kaki 5 ya. Apa bedanya relay kaki 4 dan kaki 5? Oke, sebelum saya tunjukkan bedanya, saya akan tunjukkan angka-angka apa saja yang ada di setiap relay kaki 4 maupun kaki 5. Yang pasti setiap relay itu pasti mempunyai angka, yaitu angka 30 ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Angka 30, angka 85, 86, 87 kalau untuk kaki 4, dan kaki 5 biasanya ada 87 dan 87A. 87A itu ada di sini, di tengah biasanya ya kakinya. Jadi dia bisa untuk 2 beban, yang 87 ini untuk 1 beban. Saya akan menuliskan supaya teman-teman juga lebih paham ya. Jadi setiap relay itu ada angka 30 ya. Angka 30 itu menuju positif aki atau ke ACC kontak on ya, yang memiliki arus pokoknya ya, kontak on. Kedua,
angka 86 atau 85. Kenapa kok saya strip begini ya? Ini bisa digunakan dua fungsi. Artinya begini, kalau 86 itu dipakai untuk negatif, aki atau massa, maka 85-nya itu masuk ke saklar komnya ya, atau positifnya ya. Apabila 85-nya yang dipakai untuk minus aki atau massa, maka 86-nya itu yang masuk ke saklar. Ini yang sering juga ditanyakan ya sama teman-teman ya, 85 atau 86 yang dipakai untuk saklar. Nah, ini bisa dibolak-balik. Sedangkan 87 itu masuk ke beban positif, baik itu lampu ataupun klakson, bisa juga yang biasa umum digunakan ya. 87A itu juga sama sebetulnya, masuk ke beban positif, lampu atau klakson. Yang membedakannya adalah kalau ada 87 dan 87A itu NC dan NO, yaitu normal close dan normal open. Nanti saya akan tunjukkan aja aplikasinya bagaimana. Jadi saya tidak menerangkan secara bahasa teknis ya, supaya teman-teman juga tidak dipusingkan dengan teori ya, tetapi dengan penjelasan saya yang sederhana dan prakteknya pasti nanti teman-teman akan lebih paham. Berikutnya pertanyaannya juga yang sering adalah di nomor 30. Ini kan menuju aki atau menuju ACC kontak on. Apa yang membedakannya? Kalau menuju aki, hukumnya wajib ditambahkan fuse atau sekring. Boleh bentuknya seperti ini, sekring tabung ya ini ya. Boleh sekring tabung seperti ini. Sesuaikan ampernya. Kalau misalnya ya 10 ampere ya, paling aman menurut saya adalah sekringnya adalah 10 ampere. Ya. Ini wajib hukumnya diberikan tambahan fuse atau sekring. Kalau ke ACC kontak on tidak perlu atau tidak wajib ditambahkan fuse. Sudah ya, ini jelas banget menurut saya. Anda bisa lihat ini ya. Kenapa relay itu ada yang transparan dan ada yang bentuk plastik yang gelap seperti ini ya? Ya memang tergantung dari harga dan merek. Biasanya yang harganya lebih murah itu yang bentuknya seperti ini. Yang harganya mahal yang biasa saya gunakan ya, itu merek Bosch dan merek Hella, itu yang biasa saya gunakan. Tidak menutup kemungkinan ada merek-merek lain. Tetapi apakah semuanya bisa digunakan? Ya, bisa digunakan. Saya juga menggunakan yang transparan juga. Enaknya transparan ini kalau ada kerusakan bisa lebih mudah untuk diketahui ya. Sebetulnya tidak ada masalah teman-teman mau menggunakan yang transparan ataupun yang bermerek seperti yang saya punya Bosch atau Hella. Harganya memang beda ya, cukup selisih sih menurut saya. Berikutnya adalah masalah ampere. Jadi setiap relay ini dibekali dengan ampere ya. Biasanya adalah 30 ampere, 40 ampere ya. Saya punya 40 ampere juga ini. Teman-teman bisa lihat ya. Ini 40 ampere. Teman-teman bisa lihat 30 ampere dan 80 ampere. Nah, ini 80 ampere. Dan relay ini ada dua macam, untuk 12 volt dan untuk 24 volt. Jadi kalau untuk mobil maupun motor gunakan 12 volt. Kalau untuk truk maupun bis atau bus gunakan 24 volt. Pertanyaannya ada lagi seperti ini. Apakah boleh digabung 30 ampere, 40 ampere, 80 ampere? Ya, sebetulnya tidak ada masalah mau digabung ya, tetapi lebih baik kalau Anda beli, ya belilah yang sama. Ketika 30 ampere ya beli 30 ampere, 40 ampere ya sama-sama 40 ampere. Berapa minimal ampere yang bisa digunakan?
Menurut saya 30 ampere ini udah gede banget ya. 30 kali 12 itu artinya 360 watt. Beban mana yang segitu banyaknya untuk lampu tembak? Lampu tembak itu rata-rata realnya itu sekitar 20 sampai 30 itu udah bagus sekali. Kalau Anda pasang 4 hanya 120, ya ini cukup 30 ampere. Sekringnya berapa? 10 ampere 10 ampere kali 12 itu mepet ya, 120. Anda bisa memberikan tambahan untuk sekring atau fuse-nya ini boleh 15 ampere atau 20 ampere tergantung dari beban ya, tergantung dari beban lampu tembak yang Anda pakai. Caranya gampang untuk menentukan bebannya ya, yaitu watt ya, watt sama dengan voltase dikalikan ampere ya. Jadi kalau misalnya 12 ampere ya kalikan 10 ya berarti ya maksimal 120 watt, seperti itu ya. Kalau 20 misalnya ini 20 ya berarti 240 watt. Simpel banget ya cara ngitungnya ya. Perlu rumus? Enggak perlu rumus ya, yang penting Anda tahu cara mengalihkannya. Pertanyaan berikutnya adalah, kapan saya menggunakan relay kaki 4, kapan saya menggunakan relay kaki 5, kan seperti itu ya. Oke, saya akan jelaskan. Biasanya kalau untuk klakson relay kaki 4 sudah cukup ya, dia hanya butuh untuk ke beban, ke saklarnya atau ke negatifnya, dan ini ke positifnya ya. Kalau untuk klakson biasakan menggunakan sekring sekitar 30 ampere ya, atau 20 ampere, jangan 10 ya, karena biasanya klakson itu sampai 140 watt biasanya yang kalau yang keong ya. Penggunaan relay kaki 4 maupun kaki 5 itu tergantung dari lampu tembak ya. Jadi lampu tembak itu ada macam-macam. Lampu tembak itu ada yang cuma 2 kabel ya, 2 kabel positif dan negatif, maka yang diperlukan hanya relay kaki 4 ya, tergantung kabel positifnya kan, seperti yang saya katakan tadi di 87 ini. Contoh ya, saya punya luminos ini ya, saya punya lampu tembak luminos ini mempunyai 2 positif dan 1 negatif. Anda menggunakan 4 kaki relay kaki 4 juga enggak masalah. Artinya ini kan ada low ada high beam, tinggal high beamnya yang Anda pasang ke beban, low nya Anda pasang kemana? Disambungkan ke low beam bawaan motor atau mobil. Jadi ketika low beam itu dinyalakan, maka ini otomatis menyala lampu tembaknya. Dan untuk high beamnya lampu tembak maka perlu menggunakan saklar, cuma itu aja bedanya. Tapi sebaiknya kalau saya lebih senang menggunakan relay kaki 5. Kenapa? Karena low nya saya taruh di 87A ya, high beamnya saya taruh di 87. Artinya apa? Kalau saya menggunakan saklar cuma on off saja, maka otomatis ketika ada arus yang masuk ke 30, maka ini otomatis nyala. Jadi misalnya kunci kontak dinyalakan, ini otomatis nyala secara otomatis ya. Nggak enaknya begitu, siang hari juga bisa nyala. Di video saya sebelumnya saya memberikan tutorial ya, bagaimana cara relay itu digabung, yaitu mungkin 2 relay ataupun ada yang 3 relay saya gabung ya. Teman-teman bisa lihat video-video saya yang sebelumnya mengenai relay ya, tutorial penggunaan relay, yaitu relay kaki 4 bisa digabung dengan kaki 5 umumnya, ataupun langsung dengan 3 relay seperti ini ya, 2 kaki 4 1 kaki 5. Kapan saya harus menggunakan kombinasi ini? Tergantung dari kebutuhan teman-teman. Lampu tembak ini juga ada karakteristiknya ya. Ada lampu tembak yang mempunyai low dan high beam, tetapi dia tidak bisa menghasilkan warna perpaduan ketika digabung. Low dan high beamnya bisa nyala putih dan kuning secara bersamaan. Luminos bisa, BRT bisa, MT27 tidak bisa. Jadi dia sendiri-sendiri. Kalau dia sendiri-sendiri, saya cukup menggunakan relay kaki 4 dan kaki 5, karena saya tidak ingin
menggandengkan lampu tembak ini secara otomatis menyala. Ini saya memberikan contoh ya, apakah menggunakan relay itu dapat mempengaruhi terang dari LED atau lampu tembak yang kita pakai. Nanti kita bisa lihat ya dari ampernya dia berubah apa tidak. Ini saya menggunakan relay kaki 4, ini angka 30, angka 86, 85 dan angka 87 ya, ini ya 87. Oke, saya akan ukur dulu lampunya. Teman-teman perhatikan aja ya. Saya menggunakan yang warna putih aja. Ini warna kuning ya. Kalau bisa teman-teman perhatikan, ini 203 ya. 13,1 volt 203 ya, antara segitu ya, 202. Oke. Sekarang saya akan gabungkan dengan relay. Caranya bagaimana? Caranya sama. Jadi negatifnya relay boleh digabung dengan negatifnya lampu ya. Nanti digabungkan ke aki negatif seperti ini. Ini saya berikan negatif ya. Sedangkan untuk angka 87 ya, 87 itu masuk ke beban yang ingin kita coba tadi ya, warna kuning tadi ya, kabel merah. Ingat 87 itu masuk ke beban positif, sedangkan 30 saya berikan terus positif ya. Ini saklar yang 85 boleh dibolak-balik kan, seperti penjelasan saya di awal. Oke, saya akan berikan saklarnya nyala ya. Teman-teman bisa lihat ya, tadi berapa, sekarang menjadi berapa. Betul ya, sekarang menjadi 235, 234, 235 ya, besar banget. Artinya ada peningkatan watt. Kalau ada peningkatan watt berarti lampu ini jauh lebih terang. Jadi menggunakan relay benar ya, ada peningkatan terang atau wattnya bertambah. Kalau klakson berarti dia akan suaranya lebih mantap ataupun lebih nyaring ya. Kalau lampu tembak seperti ini memiliki 3 buah kabel, ini kan cuma nyala satu aja ya ketika saklarnya seperti ini ya. Ya, salah satunya adalah ini digabungkan dengan low beam. Misalnya ini low beamnya, ini yang digabungkan low beam mobil, sehingga low beam menyala, ini otomatis menyala tanpa dipengaruhi oleh saklar. Ini anggap ini saklar ya. Kalau teman-teman masih bingung, saya akan tunjukkan saklarnya. Nah, saklarnya seperti ini ya. Ini kebetulan saya punya yang untuk push on high beam ini ya. Tapi saklar pilih yang 2 kabel. Kabel positifnya masuk ke sini satu, yang satunya kom masuk ke arus aki ataupun kunci kontak boleh ya. Jadi prinsipnya seperti itu. Bagaimana caranya saya menggunakan saklar untuk 3 kabel ini dengan menggunakan relay kaki 5. Oke ya, sekarang saya akan mencontohkan dengan menggunakan relay kaki 5 ya. Relay kaki 5 ini angka 86 saya berikan negatifnya ya. Angka 87A itu masuk ke beban low ya. Ingat 87A masuk ke beban low, sedangkan 87 itu high beam. Teman-teman nanti bisa membedakan ya. Ini saya menggunakan saklar ya, saklar satu saklar aja, on off aja. 85 saya berikan ke positif saklar dan komnya saya gabung dengan nomor 30 ya, saya jadikan satu. Teman-teman bisa memperhatikan ya, relay ini kaki 5 ini hanya bisa untuk 2 kombinasi saja, low dan high beam. Ketika saya memberikan arus positif, dia langsung nyala. Artinya apa? Kalau teman-teman masuk ke kunci kontak ataupun digabung dengan low beam mobil, dia pasti otomatis nyala terus low-nya. Dan ini menurut saya cukup mengganggu sih, nggak nyaman ya. Lampu tembak ini bukan digunakan secara terus menerus ya, atau menggantikan low beam, itu salah.
lampu tembak ini tujuannya untuk membantu saat-saat tertentu, bukan dinyalakan secara terus-menerus, pasti bikin silau. Sekarang gunanya saklar itu apa? Ya ini teman-teman bisa lihat. Ketika saya tekan saklarnya, maka yang bekerja adalah lampu 87. 87A nya dia mati. Warna kuning berubah menjadi warna putih. Ketika saya off kan saklarnya, dia kembali ke warna kuning. Tapi selama arus ini tetap diberikan, maka dia akan menyala terus. Caranya bagaimana supaya cahaya kuning ini tidak ikut menyala, tapi ikut ke saklar? Maka teman-teman wajib menggunakan saklar seperti ini, on 1, on 2, dan tidak bisa menggunakan satu relay, tetapi harus digabung menggunakan 2 relay. Pertanyaannya begini, menggunakan kaki 4 2 biji atau menggunakan kaki 5 dan kaki 4? Oke, saya akan tunjukkan caranya. Kalau teman-teman mau menggunakan 2 relay kaki 4, boleh ya. Saya akan tunjukkan caranya seperti ini. Berarti angka 30 ini, sorry ya, karena relaynya beda merek, maka peletakan angkanya itu beda-beda ya, teman-teman bisa lihat, tapi jangan bingung ya, intinya sama. Jadi ketika dia itu menggunakan 2 relay kaki 4, maka teman-teman bisa menggabungkan angka 30 ini jadi satu, ataupun sendiri-sendiri juga boleh, tapi ujungnya dijadikan satu ya. Kalau saya kebetulan punya sekun kepeng, ya saya jadikan satu aja supaya lebih mudah. Ini ya angka 30 nya nanti ini keluar satu, angka 30. Sedangkan untuk angka 87 dan yang pertama dan yang kedua, biasanya untuk low nya di sini terserah, karena saklarnya nanti kan ada 2. Teman-teman mau menggunakan yang apa? Low nya saya taruh di sini, high beam nya saya taruh di relay yang kedua. Oke ya, seperti ini. Sekarang negatifnya apakah boleh digabung? Ya enggak masalah, negatifnya kan juga sama prinsipnya ya, negatif boleh digabung. Negatifnya boleh digabung. Negatifnya di sini saya menggunakan angka 86 dan 86 di sini ya, 86 di sini. Ini saya kabel saya memang kurang ya. Oke, nanti saya gabungkan aja untuk 85 nya masing-masing. Nah seperti ini, 85 nya ini ya, teman-teman jangan bingung soal warna ya. 85 nya ini untuk ke saklar on 1, dan ini untuk ke on saklar 2. Sedangkan yang 86 tadi, bentar ya, ini ngakali ya, jadi teman-teman jangan bingung. Oke, nah ini saya gabung ke sini ya. Oke, sip, ini keluar 30. Nah saklar ini akan saya pasang di sini untuk 85 yang pertama. Nanti keluarnya apa, low apa high beam, dan 85 yang kedua, relay kaki 4 yang kedua. Sedangkan komnya ini, komnya dari saklar saya gabung ke angka 30 ya. Nanti pengaplikasiannya di motor ataupun di mobil ya seperti ini sebetulnya. Kenapa dia bisa langsung nyala? Karena posisinya belum off. Ketika dia off berarti relay kaki 2 ini yang kuning tadi ya, ini masuk yang on kedua. Nah artinya apa? Ketika diberikan arus positif, lampu ini tidak akan langsung menyala, tidak ikut ke low beam mobil ataupun ke motor, ataupun ikut ke high beamnya. Pertanyaannya juga sering begini, low nya saya pakai saklar,
high beamnya lampu tembak saya ikutkan ke high beam motor ataupun mobil, bisa, sangat-sangat bisa. Tinggal digabung aja positifnya lampu tembak ini ke positifnya high beam motor ataupun mobil. Ada lagi pertanyaannya, apakah perlu fuse? Menurut saya sih nggak perlu fuse ya, nggak perlu fuse karena juga nggak besar. Kalau untuk high beam kan juga jarang-jarang ya, jadi nggak perlu fuse, langsung aja nggak apa-apa. Kalau seperti itu, apakah perlu menggunakan rangkaian ini? Tidak perlu, gunakan kaki 4 saja sudah cukup. Saklarnya juga yang on off aja. Simple ya teman-teman ya sebetulnya. Pertanyaannya, kalau saya menggunakan low beam, saya pingin high beamnya itu saya pakai saklar sendiri untuk lampu tembak, misalnya seperti itu ya. Ya enggak masalah, teman-teman bisa gabungkan aja kan, atau ngambil saklarnya ini untuk lampu tembaknya. Saya gabung ke saklar 85 yang warna putih, yang menghasilkan warna putih. Contohnya seperti ini. Nah, ini saya gabung ke, berikan positifnya. Udah gini aja. Ini kan kuning ya. Oh, ini berarti yang kuning ini. Nah, ini yang sini. Sorry. Nah, supaya teman-teman tahu ya kelirunya di mana, supaya teman-teman nanti bisa memahami. Oke. Putih kan? Bener kan jadi putih? Jadi posisi dia lampu kuning, ketika diberikan high beam dia akan berubah. Nah, seperti itu. Cukup simpel menurut saya. Kalau ini ada kombinasi yang seperti saya katakan tadi, menggunakan warna ketiga, yaitu low dan high beamnya bisa nyala bareng. Teman-teman bisa lihat video saya yang sebelumnya ya, tutorial bagaimana cara menghasilkan warna kombinasi yang ketiga, yaitu low sendiri, high beam sendiri, dan low dan high beam bisa nyala bareng ya. Teman-teman bisa lihat di situ aja, karena video ini sudah terlalu panjang ya, sudah 30 menit. Tetapi saya yakin teman-teman sekarang sangat-sangat paham dan mudah untuk mengaplikasikannya ya. Jadi setiap pertanyaan yang disampaikan ke saya sudah jawab lewat video ini. Jadi tidak ada yang susah. Bagaimana dengan kabelnya 4 misalnya begitu ya. Kabel 4 juga pernah saya bahas di tutorial relay, yaitu lampu tembak full S kalau nggak salah ya. Itu kabelnya ada 4. Oke ya teman-teman, demikian video. Oke ya teman-teman ya, video saya mengenai relay dengan bahasa yang sederhana, simple, dan mudah dipahami bagi siapapun yang baru belajar, terutama ya yang baru belajar mengenai relay dan penggunaannya di motor ataupun di mobil ya. Teman-teman bisa nanti bisa mengcopy ini ya, men-screenshotnya ini supaya lebih paham. Sekiranya teman-teman ada pertanyaan yang belum saya jawab di video ini, silahkan tulis di kolom komen ya, dan biasanya pasti akan saya balas ya. Cuma kadang sering kelewatan ya saya membalasnya, tapi pasti kalau ada kesempatan pasti akan saya jawab ya. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan nantikan video saya selanjutnya. See you next time. Salam optimal.